Oke, selamat datang di channel Tito Suryawan. Saya Tito. Nah, jadi di kesempatan kali ini mungkin gue pengen ngobrolin dan sharing tentang satu teknik FPV dive. Nah, dive kalau bahasa Inggrisnya adalah menyelam. Nah, cuman ini bukan dive untuk menyelam, tapi dive itu untuk kalau dari segi bahasa dunia per aeromodelingan, dunia per dirgantaraan, dive itu adalah posisi si wahananya, ya, itu dia menungki ke bawah. Nah, itu dive. Jadi dive itu cuman lu bikin si drone-nya turun ke bawah gitu, udah, that's it, that's dive. Itulah dive, gitu ya. Cuman ini yang menjadi kunci yang harus kita ingat. Kalau kita main FPV kan kita punya angle ya, angle kamera ya, baik itu kamera HD maupun FPV cam-nya. Nah, jadi secara teori mini quad itu kan kalau dia mau lurus berarti kan dia harus miring gini kan. Misalnya jalan lurus tuh, berarti dia posisi quadnya, posisi drone-nya itu miring. Begitu pula dengan dive. Nah, trikinya di sini. Jadi kalau dive itu kan biasa kita ngedive vertikal 90 derajat ya rata-rata ya. Nah, jadi pada saat kita ngedive bukan begini posisi quadnya. Bukan lurus gini. Karena kalau lurus seperti ini, maka yang akan ditangkap oleh kamera adalah bagian di sebelah sananya gitu, depannya. Gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah saat kita dive 90 derajat, posisi quad kita begini. Nah, jadi posisinya dia ngedorong ke bawah sebetulnya. Jadi ada beberapa kunci ataupun beberapa saran yang bisa gue sampaikan pada saat lo ngedive. Yang pertama, saat lo ngedive pastiin dulu areal sekitar lo minim interferensi sinyal. Karena apa? Karena lo ngedive posisi antena VTX tuh akan menjadi seperti ini. Ini berpotensi untuk ngerusak gambar. Kemudian yang perlu diingat lagi kunciannya adalah pada saat lo ngedive upayakan zero throttle. Throttle-nya 0%. Mungkin ada yang bertanya, terus kalau gua zero throttle, gua ngendalin quadnya gimana? Tenang. Yang namanya mini quad itu di Betaflight ada air mode. Air mode itu membuat kita masih bisa mengontrol si quadnya dengan tanpa harus kasih input throttle. Ngedive itu posisinya begini loh. Ya, jadi quadnya miring dan kita tahu ya kalau quad itu kan dia ngasih hempasan udara ke bawah sini ya. Berarti untuk terbangnya gini. Nah, berarti kalau posisi begini, saat kita kasih throttle berarti dia akan ke sana. Ya, akan justru ke bawah gitu. Malah akan semakin melaju ke bawah. Itu sebabnya harus zero throttle. Bisa kita kasih mungkin input 10 maksimal 20% supaya apa? Supaya kita bisa melakukan manuver-manuver yang mungkin kita butuh, kayak misalnya untuk bail out-nya, untuk ngarahin si quadnya ke area-area yang memang harus kita ambil gambarnya dan seterusnya. Selebihnya nanti akan gue coba praktekin. Cuman sebelum gue praktekin ada beberapa pendekatan saat lo ingin melakukan dive. Yang pertama, nah misalnya ini objek yang mau lo dive. Oke, ini misalnya objek yang lo mau dive. Pendekatannya ada banyak. Pendekatannya bisa lo terbang dulu, cruising dari jarak sekian meter, ya, cruising dari jarak sekian meter. Kemudian lo split S, kemudian lo dive. Ya, lo dive gini. Atau ya split S, atau lo bisa juga di bawah si objeknya, kemudian lu ascending, naik ke atas, kemudian lu langsung aja, apa ya nama manuvernya, pokoknya cut gitu, langsung gini. Oke. Pendekatannya bisa seperti itu. Atau bisa juga dari sisi sebelahnya, misalnya lu mau ngedive sininya, lu bisa dari sini, bisa langsung diturunin, atau bisa lu split S dulu, tergantung mana angle yang lu mau ambil. Ada dua angle yang bisa lu ambil saat ngedive. Ini objek, posisi quad menghadap ke objek. Ini biasanya kalau kita mau ngambil detail-detail si objek yang ini, ya. Atau posisi quad ngebelakangin si objek. Kalau kita mau ngambil sedikit detail dari objek ini dan background dari landscape yang ada di depan si objeknya, gitu. Nah, untuk yang seperti ini bail out-nya lebih mudah. Untuk keluarnya lebih mudah. Lu bisa langsung set. Nah, yang untuk menghadap objek ini yang agak sulit. Karena lu kan posisi ngadap objek ya. Ngadap objek. Nah, otomatis lu harus muterin dulu terus bail out atau ngerem di bawah. Gitu. Jadi ada banyak trik ataupun banyak teknik untuk lu ngelakuin dive ini. Oke, nanti kita akan coba tes. Ada teman gua Om Iqbal yang akan nyobain dive. Kita akan ngedive pohon ini. Nanti ada ini di Taman Nilalang Wangunsari itu ada kayak satu pohon yang tingginya mungkin sekitar 10 meteran.
Nah ini kita akan dive ini. Jadi hari ini gue lagi sama ada Om Bayu, kemudian ada orang Medan, nggak orang Medan sih, orang Tangerang tapi kerjanya di Medan. Terus, kenapa nih? Kenapa ya? Mau nyamperin? Mau eksis nih. Gak kelihatan. Goreng. Oke, itu aja sebelum kita praktekin. Gue juga mau ngucapin terima kasih buat Om Riki yang udah pinjemin ini kuat. Kemudian juga video kali ini disponsorin oleh Om Ihsan sahabat FPV Surabaya. Thank you Om remote-nya Om. Mantap. Terus ada sponsor lagi dari siapa lagi nih? Oh ini. Nih ada sponsor. Mana? Kita harus biar dia ini nih. Biar dia laku. Nah ini. Ya sponsor nih. Nih sponsornya Bolu Meranti. Yang bawa sama JP. Dan pokoknya semua yang udah berpartisipasi dalam pelaksanaan video ini terima kasih banyak dan yuk langsung kita terbang. Jadi pendekatan pertama yang paling gampang adalah lu split S. Split S mungkin sekitar 5 meteran dari objeknya lu udah split S. Yuk kita coba. Oke. Udah Om. Udah, sikat. Wah, arming ya. Ya, ambil jarak. Nah, posisi kuatnya di atas pohonnya. Split S. Hup. Ya. Nah, itulah dive. Sebenarnya gampang banget kan? Nah, cuman lo harus coba lebih halus lagi. Tadi kan masih agak ragu. Langsung bisa lo percobaan pertama. Luar binasa memang. Bisa di luar. Awas. Iya. Disitulah sulitnya dive ya. Kita cari yang gampang dulu sekarang. Ini kan agak susah karena dekat objek. Lo terbangnya agak lebih tinggi lagi ya, Pak. Lebih tinggi lagi. Agak lebih tinggi lagi. Jadi pas di atas posisi ngadep ke bawah lu kelihatan pohonnya dari atas. Nah, lu keker langsung gitu. Ya dapat ya? Dapat ya kira-kira ya? Nah, jadi kayak gitu. Jadi lu keker dulu dari atas, pohonnya udah di center dari apa namanya? Frame. Di center dari frame goggle, baru lu turunin ke bawah. Terus siap-siap input 20% buat bail out lu supaya nggak kaget. Aduh. Nah, seperti itulah kira-kira. Oke. Kurang lebih seperti itu ya Om. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, berhasil Om Iqbar pada percobaan pertamanya ngedive lo. Wow, sama JP nih latihan sama JP. Biar lu bisa ngedive air terjun si piso-piso. Mantap. Banget. Susah di mana? Di apa ya? Karena ini apa? Kecil maksudnya. Karena kecil ya? Kecil. Si pohonnya. Mungkin kalau untuk yang objek yang lebih besar mungkin agak bisa lah ya, masih bisa ngatur ya. Masih bisa ngatur karena ini takut juga, maksudnya ada lagi banyak orang-orang lewat. Tapi itu intinya kalau lu bisa objek sekecil ini lu bisa atur dan rapi. Iya. Nanti pada saat lu ngedive kayak gedung, itu lu akan lebih mudah lagi lu ngatur-ngaturnya. Gitu. Oke, thank you Om Iqbal. Oke, mantap, sukses ya. Jangan lupa dipraktekin tuh. Kalau gitu, gue mau coba kasih versi gua ngedive-nya. Kalau tadi versinya Om Iqbal, ini sekarang versi gua. Oke, yang tadi gue bilang pendekatan kita split S di dekat objeknya. Oke, ini split S. Kita terbang di atasnya sedikit, pas sudah mendekati split S. Nah, itu recovery seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ya, coba ya. Saat sudah mendekati objek, split S, atur posisi, dive. Nah, oke. Kemudian itu pendekatan pertama. Pendekatan yang kedua adalah dengan cara kita, gua nggak tahu nama manuvernya apa ini. Pokoknya lu deketin objeknya, lu keker di tengah-tengah dulu. Kemudian
half front flip, langsung dive. Nah itu ya. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah lo terbang di atas objeknya tinggi, terus langsung aja turunin, dibikin flip, turunin gitu. Jadi ada 3 pendekatan yang seenggaknya kalau gue lakuin saat gue perlu ngedive sebuah objek. Semakin tinggi akan semakin keren sih sebenarnya, cuman semakin susah dan menantang untuk recovery-nya. Nah terus kemudian pada saat ngedive kita bisa bermanuver. Tadi seperti gue bilang, lo harus kasih input throttle 10-20% untuk ngelakuin manuver, kayak lo misalnya mau ngelilingin objeknya pas ngedive. Nah misalnya lo mau muterin objeknya. Dan kalau ditanya gampangan mana sih, apakah split S, apakah langsung terjun bebas, apakah yang tadi gue bilang kayak front flip gitu. Kalau gue pribadi, gue lebih prefer yang 2, yang nge-front flip atau split S, antara 2 itu aja. Karena kalau misalnya gue keker dari atas agak susah. Karena kalau misalnya dikeker dari atas, kadang-kadang kita suka kehilangan visual reference-nya kan, referensi visualnya. Nah ini, nah, itu. Oke, ini adalah akhir dari konten di kesempatan kali ini. Sebenarnya kemarin gue bikin closing, tapi ternyata karena gue lupa ngecas baterai mikrofonnya, akhirnya tidak kerekam suaranya. Sorry ya. Tapi yang pasti makasih banget buat Om AJP, Om Bayu, Om Iqbal yang udah seru-seruan kemarinan itu. Kemudian juga buat Om Ricky yang udah gak pernah bosan-bosannya pinjemin kuat sama Google-nya buat gue pakai. Dan tentunya buat Om Iksan yang udah menghibahkan remote controlnya. Mantap Om, nuhun pisan, matur nuhun sangat. Oke, kalau gitu silahkan di like, komen. Kalau belum subscribe, monggo di subscribe. Tito Suryawan signing out, ciao.